Halo teman-teman, kembali ke channel saya Elang Gaming. Nah, pada saat hari ini tuh teman-teman ya, saya mau bagikan satu tips dan trik buat teman-teman ya yang saat ini pakai VGA Nvidia dan alat perekaman ya atau program perekaman dari Bandicam. Nah, bagaimana ya caranya kita bisa untuk memaksimalkan eh, VGA Nvidia dengan ya aplikasi Bandicam. Yuk ikutin langkah-langkahnya. Nah, yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah ya satu, update software. Teman-teman bisa cek langsung di bisa cek langsung di sini teman-teman ya, GeForce Experience ya. Di sini teman-teman ada bagian driver ya. Ketika teman-teman lihat bagian driver, cek for update. Nah, ketika dia udah ada tulisan you have the latest ya GeForce Game Ready driver ya, maka ini udah benar teman-teman ya. Pastiin ya driver VGA teman-teman sudah paling up to date. Nah, selain itu teman-teman juga nanti kan pada saat install kan banyak banget tuh prosesnya ya. Nah, teman-teman centangin semua deh. Habis centangin semua, proses install selesai ya. Udah gitu restart komputer teman-teman, dan sekarang kita mau lihat dulu nih pengaturan di Nvidia-nya seperti apa. Nah, teman-teman yang perlu diingat adalah ya, saat kita baru install software atau driver dari Nvidia, itu nggak bisa teman-teman langsung pakai begitu aja, karena ada beberapa aplikasi atau pengaturan yang kita perlu setting manual. Nah, di sini saya akan kasih teman-teman langkah demi langkah ya, jadi jangan skip video ini, jadi teman-teman ikutin. Nah, kalau omongan saya nanti terlalu cepat, teman-teman bisa kurangin di YouTube ya. Nah, di sini ya teman-teman, yang pertama kalau teman-teman buka Nvidia control panelnya ya, pastiin di sini teman-teman pilih yang tengah, use the advanced 3D image setting ya. Habis dari sini teman-teman pilih yang ini, take me there, oke ya. Ketika udah pilih take me there, nanti muncul ke manage 3D setting di sini ya. Nah, di sini teman-teman mesti nih perhatiin baik-baik, jangan ada yang kelewat. Yang pertama ya teman-teman, itu perlu image sharpeningnya ini off, scaling disable, kemudian ambient occlusionnya off, anisotropic filteringnya application control ya, terus anti-aliasing FXAA itu off, terus kemudian anti-aliasing gamma correctionnya on, anti-aliasing mode application control ya, terus anti-aliasing settingnya ini kan abu-abu, udah otomatis ya teman-teman ya. Nah, berikutnya anti-aliasing transparansinya off, CUDA GPU-nya all, DSR faktornya off. Nah, DSR smoothness-nya ini off. Kemudian low latency modenya off, max frame rate-nya off, multi frame sample AA ya atau MFAA-nya ini off, OpenGL rendering GPU-nya ya. Ini pilih ya VGA teman-teman ya. Kalau di sini saya pakai GeForce GTX 1650 Super. Kemudian power management modenya prefer maximum performance. Ini nggak boleh dilewat teman-teman. Nah, ada shader change-nya on ya, texture filtering anisotropic ya, sample optimization-nya off, texture filtering negatif LOD bias-nya allow ya, texture filtering quality-nya quality ya, texture filtering triangular optimization-nya on, kemudian threaded optimization-nya auto ya, terus kemudian triple buffering ya itu off, vertical synchronization-nya use 3D setting teman-teman, kemudian virtual reality pre-rendered frame-nya 1 ya, virtual reality variable rate super sample-nya off. Nah, pastiin ketika teman-teman udah sama ini dengan yang saya punya ya, ini teman-teman di sebelah sebelah kanan gini harusnya nanti ada yang apply. Nah, teman-teman pilih yang apply, jadi nanti dia akan satu persatu diaplikasikan ya. Nah, selain itu configure surround dan fisik ya. Di sini pastikan yang fisiknya ya GeForce GTX 1650 Super atau VGA yang teman-teman punya. Nah, kalau ini udah bener ya teman-teman ya, terus di bagian change resolution udah biarin aja ya, adjust desktop color setting ya, ini biarin aja. Ini nggak usah ditambah-tambahin teman-teman. Rotate display juga biasa aja ya, HDCP juga sama aja, digital audio sama aja, adjust desktop size and positionnya sama aja teman-teman, biarin aja ya. Multiple display kalau teman-teman pakai 2 monitor boleh setting di sini, tapi kalau standar ya standar aja ya. Nah, di sini yang penting teman-teman di sini ya,
How do you make color adjustment? Jadi yang di bagian video ini teman-teman, ini untuk apa namanya, pemutaran video ya, supaya semua diatur sama Nvidia, jangan sama OS-nya kita ya, jangan OS Windows. Nah, teman-teman di sini pakai yang full dari 0 sampai 255. Nah, kemudian ada adjust video image setting. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai Nvidia setting ya, sama ini, tapi ini kita biarin aja lah ya, karena fokus kita untuk gamingnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah ikutin semua, nah sekarang kita tinggal ya reset komputer teman-teman ya, atau teman-teman langsung ke Bandicam-nya. Nah sekarang kita akan coba nih kalau di Bandicam settingannya seperti apa teman-teman ya. Nah ini kan saya dalam proses perekaman ya teman-teman ya. Jadi kalau dalam proses perekaman ya, teman-teman bisa lihat nanti seperti ini. Nah yang pertama adalah teman-teman mesti di bagian apa namanya, video ya. Kalau di bagian video ini teman-teman ya, kalau tadi settingannya udah betul ya, maka di sini kan biasanya teman-teman tuh gampangnya pilih preset ya. Tapi ini nggak usah, teman-teman nggak boleh pilih preset ya. Teman-teman pakai yang setting manual teman-teman. Nah di sini di file tipenya ya ada AVI, ada MP4. Nah teman-teman pilih yang MP4 ya. Nah kemudian size-nya samakan dengan resolusi monitor teman-teman. Kalau saya kebetulan pakai yang Dell 27 inci ya, 1080, maka saya pilih di sini teman-teman. Nah, di sini kan frame rate-nya ya, kalau teman-teman punya prosesor yang nggak begitu bagus ya, kayak punya saya pakai dual core teman-teman ya, Intel Pentium G 4600 ya, cuman dual core teman-teman ya. Nah, di sini pakai frame rate-nya 30. Nah, teman-teman perhatiin ya, teman-teman pilih yang di bagian segitiga titik-titik 3 titik ini teman-teman ya. Di sini pilih frame rate setting-nya. Kan standarnya itu pasti teman-teman diarahkan use variable frame rate ya, atau VFR. Ini rekomendasi supaya memang ukuran filenya itu bisa nggak terlalu besar. Tetapi untuk editing kan teman-teman nggak mau asal upload kan, pasti ada yang di editing dulu dan macam-macam ya. Itu pilihnya yang prefer CFR teman-teman, constant frame rate. Jadi constant frame rate itu adalah begini teman-teman, konsepnya itu adalah bagaimana caranya frame rate itu stabil terus ya di 30 fps. Teman-teman bisa aja di sini ya. Teman-teman bisa aja pilih di sini 60 ya, 60, 120, 144, tapi pastiin prosesor teman-teman juga memadai. Jangan sampai teman-teman pilih rate yang tinggi tapi prosesornya nggak kuat buat main game. Jadi frame rate-nya drop di bawah 60, itu hasilnya nggak enak banget teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman udah pilih di frame rate-nya ya, teman-teman pilih di bagian kodek ya. Nah kodek ini jangan lupa pilih yang ini teman-teman ya. Kan dia pasti ada banyak nih. Biasanya kalau teman-teman baru awal, apalagi pakai Intel punya ya, prosesornya Intel, maka teman-teman biasanya pilih di sini Intel QuickSync Video ya. Nah terus teman-teman ya, kalau ada settingan tertentu yang teman-teman aktifkan, nanti di sini ada Nvidia CUDA ya. Tapi ya kita pakai yang Nvidia NVENC ya. Nah pilih yang di situ teman-teman. Nah terus pilih 3 titik itu. Nah ketika teman-teman pilih 3 titik itu ya, red controlnya teman-teman pilih yang CBR ya, ingat CBR ya, bitrate base. Karena kalau yang VBR quality base ini ibaratnya gini loh. Kalau frame rate-nya saat itu lagi butuh ya, gerakannya cepat, dia akan naikin. Tapi kalau dia lambat, misalkan cuman gambar ya, terus teman-teman lagi gugup pada saat perekaman, maka dia akan turunin frame rate. Jadi dia nggak konstan 30 fps gitu, enggak, tapi dia akan turun naik sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi kalau rate gini lebih mengarah ke bitrate teman-teman ya. Bitrate itu masalah kualitas, masalah tampilan, masalah ketajaman dari perekaman. Nah kalau saya pribadi ya menyarankan teman-teman pakai yang constant ya, bitrate base. Jadi
ibaratnya tuh mau nanti teman-teman kagok, teman-teman gimana, kualitas video itu tetap sama. Ya, ini sangat menguntungkan kalau teman-teman editing. Tapi kalau teman-teman mau upload kayak biasa begitu ya, mau cepet, nggak mau diedit-edit, nah bisa teman-teman pakai yang VBR. Nah, kemudian kalau teman-teman pakai GPU, di sini ya GPU usage ya, pastiin di sini adalah prosesor. Nah, kalau misalkan prosesor lagi GPU ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai 2 GPU, maka pastikan di sini pilih, karena biasanya kalau para sultan dia pakai 2 GPU, teman-teman. Satu GPU itu untuk melakukan perekaman dan GPU yang satu lagi, teman-teman ya. GPU yang satu lagi itu untuk melakukan permainan game. Ya, jadi teman-teman akan apa namanya, perlu setting di sini lebih teliti. Tapi kalau teman-teman cuma pakai satu VGA, ya teman-teman langsung di sini munculnya cuma satu VGA dan kita klik di situ. Nah, kemudian ya other optionnya di keyframe intervalnya teman-teman pilih 150. Kemudian for sisi code-nya ya, ini inget ya, di sini soalnya ada X. Depannya pilih H264. Ini udah paling benar teman-teman ya, karena itu masalah kompresi dan kualitas ya, jadi ukuran filenya juga nggak terlalu besar. Oke, nah kemudian habis dari situ teman-teman kita bicara soal bitrate ya. Nah, kalau soal bitrate teman-teman masih bingung ya, teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Bitrate itu teman-teman bisa lihat di sini YouTube ya, bitrate. Nah, ketik aja di sini YouTube bitrate. Nah, di sini nanti ada setelan encoding ya. Di sini kalau aturan main dari YouTube itu adalah penampungnya MP4 ya. Tadi kan kita udah setting ya, teman-teman di sini ya. MP4 nih di atas ini ya. Nah, kemudian ya, kodeknya AAC LC ini untuk kodek audio teman-teman ya. Yang di sini nanti kita akan bahas. Nah, terus kodek videonya H264 teman-teman. Nih, ya H264 ya. Ini sama. Nah, frekuensi gambarnya teman-teman bisa pilih dari 24, 25, 30, 48, 50, 60. Semakin tinggi frekuensi gambar, biasanya filenya semakin besar. Nah, di sini teman-teman acuannya dari sini aja deh. Saya udah coba berbagai macam settingan teman-teman ya. Settingan yang paling enak untuk YouTube pemula ya, atau YouTube yang kontennya ya lebih banyak kita cerita ya, meskipun main game tapi hanya fokus ke ceritanya teman-teman ya. Itu di sini aja teman-teman ya. 1080 kalau teman-teman pakai monitor yang Full HD. Kalau teman-teman pakai monitor yang 1440 ya mau nggak mau 16 Mbps ya. Nah, terus kalau teman-teman mau perekaman itu hanya 720, nah itu 5 Mbps aja udah cukup teman-teman. Tapi pastiin di sininya maksimal 30 ya. Frame rate-nya itu 30. Tapi kalau teman-teman pakai frame rate-nya di atas 30 ya, misalkan 48, 50 atau 60, maka teman-teman bitrate-nya harus disesuaikan. Nah, di sini kan dalam satuan Mbps ya. Kalau di Bandicam ini ya dalam satuan kbps. Jadi itu satuan K ke M itu jaraknya 1000 teman-teman ya. Ingat, jaraknya 1000 per 1000. Jadi kalau misalkan di sini 1080 8 Mbps, berarti teman-teman di sini pilihnya ya. Kalau di sini nggak ada pilihan, teman-teman pilih misalkan 8000. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau di sini teman-teman misalkan pengen kualitasnya lebih bagus, teman-teman bisa pakai yang 10.000. Nah, saya lebih suka prefer pakai yang 10.000 teman-teman ya. Meskipun ya pada faktanya antara 8 Mbps dan 10.000 Mbps itu nggak kelihatan beda jauh. Cuman saya sih ya udahlah, biar agak sedikit, mungkin ada teman-teman yang di sini pengen tampilannya lebih oke. Nah, teman-teman bisa pakai yang bitrate-nya 10.000. Nah, kemudian kalau di sini teman-teman ya, di profilnya sebenarnya kita bisa main yang lossless ya. Lossless itu enak banget teman-teman ya. Jadi dia nggak dikompres dan benar-benar murni. Tapi ya karena speknya kita masih belum bagus teman-teman, dan harddisk kita juga belum yang tera-teraan ya teman-teman ya. Jadi di sini pakainya yang profilnya auto aja lah. Nah, berikutnya ya, kalau teman-teman ya, kalau mau upload video yang kualitasnya high definition ya, HD ya, HDR di sini, teman-teman ya ini pakai yang 10 Mbps. Nah, karena itu saya pakai yang di sini teman-teman ya. Jadi 1080 minimal ya, 10 Mbps dengan rate 30. Ini kan yang saya pakai nih settingan sekarang teman-teman ya.
Berikutnya, kalau di 720 ya, 6,5 Mbps ini teman-teman bisa nih berkurang drastis loh itunya, apanya tuh, ukuran filenya ya. Karena seringkali kan ada orang yang udah rekam dulu, udah jadi dulu, baru videonya dikompres kan. Saya nggak mau kerja 2 kali ya, jadi saya setting semua di awal. Nah, kalau kayak gitu bisa, tapi teman-teman berarti kan habis ngerender ini beres ya, terus teman-teman ngulangin lagi render kedua supaya dia ngekompres kan. Nah, kalau saya sih enggak ya, jadi rata-rata kalau perekaman 40 menit itu tuh bisa sampai 4 sampai 5 giga teman-teman ya. Itu di frame rate 60. Nah, sekarang saya lagi coba di frame rate 30. Teman-teman lihat sendiri deh hasilnya. Nah, kalau teman-teman punya kuota yang bagus, teman-teman punya internet yang bagus, teman-teman bisa coba di 1920 di 1080. Lihat di YouTube settingan handphone teman-teman ya. Nah, berikutnya teman-teman kalau udah seperti itu ya, udah settingannya udah sama semua, teman-teman masuk ke bagian audio. Di sini YouTube bilang kalau mono ya 128 kbps aja cukup. Nah, teman-teman settingnya di sini. Nih, 96, 128, 160, 192. Nah, kalau sebenarnya kalau perekamannya mono ya, itu 128 cukup. Tapi ya kalau stereo ya 384 kbps. Nah, tapi masalahnya di sini kita nggak diizinkan. Saya nggak tahu kenapa, mungkin motherboard saya atau settingan dari chipsetnya nggak mendukung ya. Nah, kalau 5.1 ya 512 kbps ya. Di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah frekuensi audio ya. Frekuensi audio di sini teman-teman perlu catat ya. Frekuensi sampel 96 Kz ya, KHZ atau 48 KHZ ya. Jadi teman-teman itu di sini kilohertz ya. Nah, di sini bisa 96 ya atau 48. Teman-teman pilih yang 48 nih, karena nggak boleh di bawah itu. Makanya saya juga nggak tahu ya kalau audio settingannya seperti apa. Nah, berikutnya ya teman-teman ya, kalau udah seperti ini, sekarang settingannya itu ada yang di sini teman-teman ya. Ada yang di bagian setting ya. Kalau ini semua udah selesai, ya, maka teman-teman nanti udah tinggal setting aja mau gamenya main game apa begitu. Nah, kalau ini udah selesai teman-teman ya, pastiin lagi teman-teman di GeForce Experience-nya juga ya. Teman-teman di GeForce Experience-nya juga mesti setting yang seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti dia di GeForce Experience ini dia akan ngumpulin semua game teman-teman dengan baik ya, dan settingan di sini juga teman-teman mesti ikutin. Contoh, misalkan saya ada game Civilization 6 nih. Nah, di sini teman-teman bisa atur ya, di sini nih. Yang apa ini gambar obeng ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, nah enak ya. Kalau teman-teman sekarang pakai grafis GeForce Nvidia ya, maka teman-teman bisa setting di sini tuh ya. Kita juga bisa dynamic super resolution di sini ya, DSR ya. Nah, ini semua teman-teman bisa setting, cuman kalau saya normal-normal aja karena CPU-nya masih belum memadai. Nah, kemudian kalau teman-teman setting mau begini nih ya di performance, nanti dia di sini akan berubah. Tapi kalau saya nggak mau teman-teman, saya maunya semua high. Nah, di sini juga akan berubah ya. Coba nih ya, saya ulangin ya teman-teman ya. Kalau misalkan di performance, maka di sini nih akan berubah ya, akan berubah semua. Tapi kalau teman-teman ya masuk ke settingan Nvidia ini ya teman-teman ya, teman-teman udah tinggal apply doang ya. Nah, saya kan tadi udah pilih optimal, maka di sini tampilannya akan lebih bagus. Misalkan anti aliasingnya nih ya, tadinya disable, MSAA ya. Jadi teman-teman, ini loh fungsinya tadi kita setting-setting di awal. Nah, berikutnya teman-teman ya, kalau ini semua udah selesai, saya saranin teman-teman restart dulu komputer teman-teman. Dan teman-teman kemudian kalau udah mulai lagi, pastiin nanti ya sebelum perekaman, teman-teman lihat di sini settingannya udah bener nggak. Lihat aja di sini format MP4 ya, video, lihat aja ringkasannya. Kalau ringkasannya udah sama, maka teman-teman udah tinggal melakukan perekaman.
Dan teman-teman ya, sebagai bonus tambahan di sini saya nggak pakai apa itu namanya tuh, webcam ya. Karena webcam itu harga 2 juta pun katanya hasilnya kurang begitu bagus teman-teman. Jadi saya pakai namanya Droid Cam teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai yang Droid Cam Client, berarti teman-teman download yang di Android-nya itu namanya Droid Cam X. Pilih yang X teman-teman, itu bayar cuma 16.000 atau 10.000 begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa explore yang HD. Ini saya nggak pakai yang HD teman-teman, pakai yang standar dulu 640. Tapi saya udah beli yang Droid Cam-nya yang X teman-teman. Nah, di sini tinggal colok aja ke handphone ya. Nah, kalau teman-teman tinggal colok ke handphone, karena daripada teman-teman habiskan uang untuk beli webcam, mendingan pakai aja program itu, kan ada yang gratisannya juga. Teman-teman tinggal colok. Nah, jadi kalau semua udah berjalan dengan baik ya, settingan webcam, nanti dia muncul di sini teman-teman. Webcam. Nah, kalau di sini ya, oh iya, teman-teman sekalian aja deh ya sebagai bonusnya ya. Di sini teman-teman bagian sound, teman-teman bisa ada dua, record sound ya, save audio track while recording. Jadi ini untuk memisahkan antara antara video dan audio ya. Sebenarnya kalau kayak begini sih teman-teman bisa di aplikasi editing juga bisa. Nah, tapi yang terpenting di sini teman-teman ya, secondary sound device ya, bagian mikrofon ya. Di sini ada two sound mixing. Jadi primary and secondary ya di dalam satu audio track. Nah, kalau teman-teman misalkan pengen dalam penggunaan untuk karaoke dan macam-macam ya, untuk mixing audio dan macam-macam, di sininya dipisah. Jadi jangan dicentang ya. Tapi kalau saya dicentang karena kita fungsinya untuk tutorial atau gaming gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau webcam teman-teman pastiin di sininya udah ada. Nah, di advance teman-teman ya, ini pilih yang sebagian ini. Nah, ini karena lagi dalam proses perekaman, jadi nggak bisa menunjukkan teman-teman ya. Nah, di sini jangan lupa settingannya nih teman-teman, lihat deh baik-baik ya. Settingannya ini lihat baik-baik. Nah, ikutin aja. Di sound juga sama, lihat baik-baik settingannya. Nah, ikutin aja. Bagian mouse ya, teman-teman jangan lupa centang show mouse cursor ya. Kalau enggak, dia nggak akan muncul di perekaman layar. Nah, berikutnya ada logo ya. Logo ya, kalau teman-teman mau kasih boleh, enggak juga nggak apa-apa. Teks kosongin aja, dan option. Nah, teman-teman pilih. Ini dia, jangan lupa recording priority. Di sini teman-teman pilih yang high ya. Karena di sini biasanya ya kalau normal ya, kalau normal itu hasilnya kurang bagus teman-teman. Saya udah coba ya. Tapi kalau kita yang high, nah pastiin VGA teman-teman itu adalah VGA Nvidia ya. Karena kalau VGA-nya dari CPU atau iGPU ya, Intel Graphic Processing atau AMD ya, itu ketika teman-teman pilih high itu langsung membebani kinerja prosesor. Jadi lebih baik teman-teman ya setting dulu Bandicam-nya tadi ya, supaya nanti semua beban perekaman itu dilakukan oleh VGA, sehingga prosesor teman-teman itu nggak terbebani sama sekali. Nah, karena itu kita bebani ya untuk prosesornya sendiri ya. Di sini ditaruh di sini teman-teman ya. Jadi keunggulan ya, kalau teman-teman pakai VGA Nvidia dan prosesor Intel, keunggulannya di sini teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya, kalau teman-teman suka video ini dan mendapatkan ilmu baru dan belajar hal-hal baru, jangan lupa like dan subscribe video ini ya teman-teman ya. Jadi ya, jangan lupa bagikan juga kepada teman-teman sesama pengguna ya yang pakai Nvidia dan prosesor Intel. Yuk, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.